Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Neng Sri Latifah Zulfa MKom, selaku dosen mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer sekaligus dosen pembimbing akademik. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Neng Sri Latifah Zulfa MKom yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama semester 3 ini. Perkenalkan, saya Nisrina Tabris, mahasiswi program studi Informatika semester 3. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai website. Dan tujuan penting dari video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester. Adapun ketentuan yang akan dibahas mengenai menganalisis website, yang pertama itu penjelasan website, yang kedua analisis logo, yang ketiga analisis tampilan grafis website, yang keempat analisis menu website, yang kelima analisis icon website, yang keenam analisis antarmuka berbasis interaksi, yang terakhir kesimpulan. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, yang pertama ini penjelasan website. Nama websitenya adalah Duolingo. Jadi, Duolingo ini merupakan suatu website untuk pengguna mempelajari berbagai macam bahasa asing dengan desain yang menarik serta interaktif. Dan juga untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dalam menggunakan website Duolingo ini, terdapat fitur permainan atau yang disebut gamifikasi yang seru sehingga pengguna dalam proses belajar bahasa asing tersebut menjadi menyenangkan. Pengguna juga dapat memilih dengan bebas bahasa apa yang akan dipelajari. Kemudian terdapat misi yang harus diselesaikan oleh pengguna yang nantinya akan mendapatkan poin serta hadiah. Dan juga terdapat tampilan leaderboard atau peringkat. Jadi pengguna ini dapat melihat peringkat serta skor yang didapatkan oleh pengguna ini berapa melalui atau selama pengguna ini belajar dan menyelesaikan misi dengan baik. Kemudian analisis logo. Nah, logo dari Duolingo ini yaitu menampilkan karakter burung berwarna hijau yang bernama Duo dengan latar belakang hijau juga. Nah, warna hijau ini diidentikan dengan kemampuan berpikir dan kreatif. Kemudian dari latar belakang yang warna hijau ini juga, itu untuk menumbuhkan semangat serta motivasi bagi pengguna dalam menggunakan website Duolingo ini. Yaitu analisis tampilan grafis website. Nah, desain Duolingo ini sangat berwarna dan menarik untuk kalangan manapun, baik anak-anak maupun anak muda. Dengan tampilan grafis yang berwarna cerah serta ikon yang lucu, tampilan seperti ini membuat pengguna nyaman dan betah dalam menggunakan website Duolingo ini, karena elemen visual yang dibuat sesederhana mungkin. Ini dapat membantu pengguna menjadi lebih fokus dalam proses belajar bahasa tersebut. Seperti yang gambar yang ada di samping. Lalu analisis menu website. Tampilan menu sederhana yang mudah dipahami dan diakses oleh pengguna seperti belajar, papan skor, profil, dan lain-lain. Ini struktur navigasinya tidak rumit karena menggunakan prinsip recognition rather than recall. Prinsip recognition rather than recall ini adalah salah satu hal penting dalam antarmuka pengguna atau yang disebut dengan user interface. Prinsip ini memudahkan pengguna untuk mengakses dengan sistem yang meminimalkan beban memori pengguna, yang artinya dapat membantu pengguna untuk mengenali dan mengakses dengan mudah tanpa harus mengingat langkah-langkah dalam mengakses menu tersebut dari satu menu ke menu yang lainnya. Kemudian slide berikutnya yaitu analisis icon website. Icon di Duolingo sangat komunikatif, seperti icon hati untuk nyawa. Jadi ketika pengguna ini salah menjawab soal di dalam website Duolingo ini, maka hati tersebut akan berkurang.
Tetapi ikon ini juga bisa diisi kembali dengan membeli HT tersebut dengan hadiah yang diberikan ketika pengguna ini sudah menyelesaikan suatu misi. Kemudian ikon api untuk streak. Jadi ikon api untuk streak ini adalah absen pengguna ya setiap harinya. Jadi ketika pengguna ini satu hari bolos gitu, maka level tersebut akan mengulang dari awal. Lalu ikon piala untuk level. Seperti yang dilihat gitu di dalam leaderboard, ada banyak piala gitu kan di setiap levelnya. Nah, untuk pengguna ini harus bisa mempertahankan level tersebut dan nantinya akan mendapatkan piala dan juga peringkatnya berapa. Nah, setiap ikon ini disertai warna khas agar mudah dibedakan dan diingat seperti itu oleh pengguna itu sendiri. Lalu yang berikutnya yaitu analisis antarmuka berbasis interaksi. Interaksi di Duolingo berbasis feedback atau timbal balik langsung. Saat pengguna menjawab benar atau salah, sistem memberikan respon animasi, suara, dan poin. Contohnya, di dalam tampilan website tersebut terdapat kita harus mengikuti suara yang diucapkan dari sistem, dari Duo tersebut. Nah, ketika ada kesalahan pengucapan, maka sistem tersebut akan memberikan respon suara dan membenarkan kosakata yang kita ucapkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya kesimpulan. Yang pertama, penjelasan website. Duolingo merupakan website untuk pengguna mempelajari berbagai macam bahasa asing dengan tampilan grafis yang menarik dan interaktif. Yang kedua, analisis menu website. Tampilan menu yang sederhana, yang sangat sederhana, sehingga pengguna dapat mengakses ikon dengan mudah. Yang ketiga, analisis logo. Logo Duolingo berkarakter burung dengan warna hijau yang bernama Duo dan latar belakangnya pun berwarna hijau yang diidentikan dengan kemampuan berpikir dan kreatif. Kemudian yang keempat, analisis tampilan grafis website. Desain visual yang dibuat sangat sederhana dengan tampilan grafis yang berwarna cerah dan ikon yang menarik. Yang kelima, analisis ikon website. Ikon yang ditampilkan yaitu hati, api, piala, dan lain-lain. Yang keenam, analisis antarmuka berbasis interaksi. Interaksi di Duolingo ini berbasis feedback atau timbal balik langsung dari sistem. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dapat dimengerti dan menambah wawasan kita semua. Saya pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.